Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang sengketa perdagangan Indonesia-Uni Eropa dan Indonesia-Filipina. Anggota kami yaitu Saya Ahmad Angga Julianto. Saya Dinda Dewi Amanda. Saya Ibtu Sawardana. Saya Nadira India. Saya Nizar Maulana. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia? Yang pertama, tindakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Uni Eropa memberlakukan kebijakan Renewable Energy Directive mulai tahun 2020 sampai 2030. Dalam kebijakan ini, minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai bahan bakar berisiko tinggi. Hal ini akan membatasi akses pasar minyak kelapa sawit di Indonesia. Lalu gugatan Uni Eropa atas nikel Indonesia. Gugatan Uni Eropa dikarenakan Indonesia memberhentikan ekspor nikel. Uni Eropa akhirnya menggugat Indonesia dengan tuduhan melanggar beberapa pasal di WTO. Lalu Filipina mengenakan biaya tambahan untuk impor produk Indonesia. Filipina menetapkan biaya tambahan dan membatasi impor kopi dan CPO di Indonesia. Filipina juga membatasi impor otomotif dari Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi barang impor di pasar Filipina. B. Pendapat mengenai aturan-aturan tersebut sebagian besar posisi Indonesia, sehingga besar kemungkinan Indonesia akan mengalami kerugian di masa yang akan datang akibat adanya aturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara-negara yang menyebabkan sengketa dagang tersebut. Lalu aturan-aturan yang memberatkan Indonesia itu seperti Renewable Energy Directive, yaitu hanya kelapa sawit yang berkategori high risk yang bisa diperdagangkan, sehingga kelapa sawit yang dari Indonesia tidak masuk ke dalam kriteria RED. Kedua, Filipina menetapkan safeguard yang merupakan biaya masuk tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk impor atau otomatis impor yang berdampak bagi Indonesia. Yang ketiga, aturan WTO di pasal 10.1 GAP terkait larangan pembatasan ekspor impor dan pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. C. Pendapat terkait masalah dan dampak bagi Indonesia. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan jarak yang cukup lebar dalam hubungan dengan negara tersebut, dan akibatnya dapat langsung dirasakan seperti berkurangnya kuantitas ekspor ke negara tersebut dan tersendatnya kerjasama yang sudah terjalin dengan negara tersebut. Mengenai pelanggaran ekspor komoditas kelapa sawit ke Uni Eropa mempengaruhi laju penyaluran kredit perbankan ke sektor agribisnis, dikarenakan komoditas kelapa sawit Indonesia merupakan penyumbang terbesar portofolio kredit ke sektor tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf.